Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cahaya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi sejarah yang menarik tentang asal-usul uang kertas dan koin dinar serta dirham. Kita akan membahas bagaimana uang kertas dan koin ini berkembang dari zaman dahulu hingga kini, melakukan perbandingan di antara keduanya, serta mengulas kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan waktu yang mendalam dan penuh pengetahuan tentang dunia keuangan dalam perspektif Islam dan sejarah global. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk kita mulai. Asal-usul uang kertas dapat ditelusuri kembali ke beberapa peradaban kuno, tetapi penggunaannya yang paling terstruktur dan meluas. Uang kertas bermula dari negara Tiongkok pada zaman peradaban dinasti Tang. Pada zaman dinasti Tang di Tiongkok, uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, yang berlangsung dari tahun 618 hingga 907 Masehi, merupakan salah satu periode paling makmur dalam sejarah Tiongkok. Selama masa ini, uang kertas diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah logistik dalam perdagangan. Pada awalnya, uang kertas di Tiongkok diterbitkan oleh pemerintah sebagai sertifikat yang mewakili nilai logam mulia seperti emas atau perak. Uang kertas tersebut biasanya memiliki tanda tangan pejabat pemerintah untuk memastikan keasliannya. Uang kertas ini menjadi populer karena lebih mudah dibawa dan digunakan daripada membawa logam berharga. Selama dinasti Tang, penggunaan uang kertas semakin meluas dan masyarakat mulai menerimanya dengan baik. Uang kertas tersebut memiliki berbagai denominasi, mulai dari nilai kecil hingga besar, yang memungkinkan transaksi yang lebih fleksibel. Sistem uang kertas ini juga membantu dalam memfasilitasi perdagangan internasional dengan negara-negara tetangga. Meskipun uang kertas menjadi penting dalam aktivitas ekonomi pada masa dinasti Tang, penggunaannya tidak sepenuhnya menggantikan uang logam. Uang kertas dan uang logam tetap digunakan secara bersamaan dalam sistem moneter Tiongkok. Namun, pengenalan uang kertas pada masa dinasti Tang telah menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan mata uang di Tiongkok. Pada masa dinasti Tang, uang kertas sering dibuat dari kertas rami. Rami adalah tanaman serat yang kuat dan tahan lama, yang menjadikannya bahan yang cocok untuk pembuatan kertas. Kertas rami memiliki tekstur yang kasar dan kuat, yang membuatnya sulit untuk dipalsukan. Dari kertas rami, uang kertas berinovasi ke bahan serat bambu. Selain rami, serat bambu juga digunakan dalam pembuatan kertas pada masa dinasti Tang. Bambu adalah bahan yang melimpah di Cina, dan seratnya dapat diolah menjadi kertas yang kuat dan fleksibel. Seiring berjalannya waktu, uang kertas terus berinovasi pada masa ke masa, dari bahan kertas rami, serat bambu, serat kertas kapas, dicampur dengan serat lain disertai benang pengaman, dan seterusnya. Inovasi terbesar dalam perjalanan uang kertas pada tahun 1988 di Australia, dengan penggunaan bahan polimer, jenis plastik yang kuat, fleksibel dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Uang kertas terus berkembang hingga saat ini. Sekarang kita beralih dulu ke dinar dan dirham. Dinar dan dirham adalah dua jenis mata uang yang memiliki sejarah panjang dan signifikan dalam dunia Islam. Keduanya berasal dari zaman awal Islam dan memiliki akar dalam sistem keuangan pra-Islam. Apa itu dinar dan dirham? Kata dinar berasal dari bahasa Latin denarius, yang merupakan mata uang Romawi. Mata uang ini kemudian diadopsi oleh Kekaisaran Bizantium, yang dikenal sebagai solidus. Bahan dasar dinar terbuat dari logam mulia emas, yang dinamai dinar. Kata dirham berasal dari bahasa Yunani drachma, yang merupakan mata uang perak Yunani. Mata uang ini diadopsi oleh Kekaisaran Persia, Sasanid, dan dikenal sebagai draham atau dirham. Dirham logam mulia yang terbuat dari bahan perak. Penggunaan awal dinar emas dirham perak pertama kali diperkenalkan oleh Kekhalifahan Umayyah di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 696 sampai tahun 697 Masehi. Ini adalah salah satu langkah penting dalam memisahkan ekonomi Muslim dari pengaruh Kekaisaran Bizantium. Perkembangan dinar dirham tentunya sangat menurun. Pada masa awal dan pertengahan, dinar dirham atau emas perak masih digunakan. Lambat laun sampainya pada era modern awal pada abad 19 terjadinya revolusi yang signifikan.
Pada abad ke-19, banyak negara mulai mengadopsi standar emas, gold standard, di mana nilai mata uang mereka ditetapkan terhadap jumlah tertentu emas. Beberapa negara seperti Amerika Serikat juga menggunakan standar perak, silver standard atau sistem bimetal yang menggunakan kedua logam tersebut. Pasca Perang Dunia Kedua, pada saat itu Amerika telah menjadi negara superpower karena perannya yang sangat vital pada pasca Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat, sebagai ekonomi terbesar di dunia pada saat itu, memainkan peran kunci dalam pembentukan dan operasi sistem Bretton Woods. Disinilah terjadi terbentuknya sistem yang dinamakan sistem Bretton Woods. Bretton Woods adalah sebuah sistem moneter internasional yang dirancang untuk mengatur hubungan moneter dan ekonomi antara negara-negara utama di dunia setelah Perang Dunia II. Sistem ini dinamai berdasarkan pertemuan yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, pada bulan Juli 1944, dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi dan moneter internasional untuk mencegah krisis ekonomi global. Aturan utama yang diterapkan pada sistem Bretton Woods ini adalah sistem nilai tukar tetap. Mata uang negara-negara anggota diikat ke mata uang Amerika Serikat yaitu US dollar, dan dolar diikat ke emas dengan nilai tetap sebesar 35 dolar per ounce emas. Simpelnya, bila ingin membeli atau menukarkan dolar, harus ditukar dengan emas. Dengan kita menukarkan 1 ons emas, kita akan mendapatkan 35 dolar. Karena sistem pembayaran internasional semua negara dengan dolar, jadi mutlak pencetakan uang dolar bersumber dari negara Amerika. Sejak itulah mata uang kertas mendominasi berbagai transaksi atau alat tukar yang sah, terutama dolar Amerika. Dolar menjadi mata uang cadangan utama dunia karena nilainya yang stabil terhadap emas pada saat itu. Pada tahun 1960-an, sistem Bretton Woods mulai menunjukkan kelemahan terutama karena ketidakseimbangan perdagangan dan inflasi di Amerika Serikat. Sedikit saya jelaskan apa itu inflasi. Definisi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Contoh, jika pemerintah mencetak uang dan membagikannya kepada semua orang, mereka semua akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari. Misalnya coklat, semua orang pasti mampu membeli coklat. Otomatis permintaan coklat akan semakin banyak dengan jumlah stok coklat yang terbatas. Karena permintaan coklat banyak, otomatis biaya produksi coklat akan naik dan juga berdampak pada bahan-bahan dasar pembuatan coklat. Karena banyak masyarakat yang ingin mendapatkan coklat karena permintaan melebihi penawaran. Oleh karena itu, mencetak uang harus dilakukan dengan hati-hati dan diimbangi dengan kebijakan ekonomi lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon mengumumkan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi menukarkan dolar dengan emas yang secara efektif mengakhiri sistem Bretton Woods. Ada beberapa spekulasi menjelaskan berakhirnya sistem Bretton Woods. Pertama, terjadi karena ketegangan ekonomi. Defisit perdagangan Amerika pada tahun 1960-an mengalami defisit perdagangan yang meningkat, mengurangi cadangan emas negara tersebut. Inflasi Amerika, kebijakan fiskal yang ekspansif, termasuk pembiayaan Perang Vietnam dan program Great Society, menyebabkan inflasi domestik. Kedua, meningkatnya permintaan emas. Negara-negara dengan cadangan dolar yang besar mulai meragukan kemampuan Amerika untuk mempertahankan nilai tukar tetap dengan emas. Dan negara-negara mulai menukar dolar mereka dengan emas. Akibatnya menguras cadangan emas Amerika. Ketiga, ketidakseimbangan global. Negara-negara lain merasa tidak adil harus mempertahankan nilai tukar tetap ketika ekonomi mereka berbeda dari Amerika. Beberapa negara memilih untuk menyesuaikan nilai tukar mata uang mereka yang bertentangan dengan prinsip sistem Bretton Woods. Dampak dari berakhirnya sistem Bretton Woods, nilai tukar mata uang menjadi lebih volatil, bergantung pada dinamika pasar valuta asing. Negara-negara memiliki kebebasan lebih besar untuk mengejar kebijakan moneter yang sesuai dengan kondisi ekonomi domestik mereka. Pertumbuhan pasar keuangan global. Berakhirnya sistem Bretton Woods memicu pertumbuhan pasar keuangan global dan instrumen keuangan yang lebih kompleks. Krisis dan ketidakstabilan. Meskipun sistem nilai tukar mengambang memberikan fleksibilitas, hal ini juga membawa risiko krisis mata uang dan ketidakstabilan ekonomi global.
Sistem ini disebut dengan sistem mengambang yang sampai dipakai pada saat sekarang ini. Dengan perubahan sistem mata uang kertas dari sistem Bretton Woods ke sistem mengambang ini menjadi salah satu sistem yang tidak seimbang dalam nilai mata uang kertas di dunia. Setidaknya ada beberapa hal yang harus diketahui dari sistem mengambang ini. Nilai tukar mata uang kertas tergantung berdasarkan valuta asing. Sistem di mana nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain ditentukan oleh mekanisme pasar bebas, di mana tidak ada nilai tukar tetap yang ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral. Jadi bisa dibilang sistem ini fleksibel. Contoh sederhananya, negara Indonesia dengan mata uang rupiah, negara Amerika dengan mata uang dolar. Anggap saja nilai tukar rupiah ke dolar sama, 100 dolar setara dengan 100 rupiah. Jika banyak orang di seluruh dunia ingin membeli produk dari negara Amerika, mereka akan membutuhkan dolar untuk melakukan pembelian tersebut. Ini meningkatkan permintaan untuk dolar. Jika banyak orang ingin membeli dolar, permintaan naik, nilai dolar akan naik. Jika banyak orang di negara Amerika ingin membeli produk dari negara Indonesia, mereka akan menjual dolar mereka untuk mendapatkan rupiah. Ini meningkatkan penawaran dolar. Jika banyak orang menjual dolar untuk mendapatkan rupiah, penawaran naik, nilai dolar akan turun. Jika ekonomi negara Amerika berkembang pesat, lebih banyak orang ingin berinvestasi di negara Amerika. Mereka membutuhkan dolar untuk investasi, sehingga permintaan dolar meningkat dan nilai tukarnya naik. Oleh karena itu mata uang kertas di dunia akan berbeda nilai tukarnya satu dengan yang lain. Bayangkan saja bila ada suatu negara miskin dengan sumber daya alam dan manusianya tidak mumpuni. Tidak ada negara lain yang ingin berinvestasi atau membeli produk dari negara tersebut. Maka nilai tukar mata uangnya akan semakin anjlok. Maka bisa dikatakan miskin semakin miskin, kaya semakin kaya. Disinilah ketidakseimbangan mata uang kertas dengan sistem mengambang. Dalam sistem nilai tukar mengambang, nilai mata uang seperti rupiah dan dolar berubah berdasarkan penawaran dan permintaan di pasar valuta asing. Tidak ada pemerintah atau bank sentral yang menentukan nilai tukar tetap, sehingga nilai tukar dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi, permintaan produk, stabilitas politik, dan faktor-faktor lainnya. Beda hal dengan dinar dan dirham atau emas dan koin. Nilai emas dianggap relatif stabil dan sering digunakan sebagai penyimpan nilai, store of value. Jumlah emas yang dapat ditambang dan diproduksi setiap tahun relatif tetap dan terbatas. Emas tidak dapat diproduksi atau diperbarui seperti mata uang kertas, yang bisa dicetak lebih banyak oleh bank sentral. Nilai emas cenderung naik ketika inflasi meningkat karena orang mencari aset yang dapat mempertahankan daya beli mereka. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi atau krisis, emas sering dipandang sebagai safe haven atau aset yang aman, yang menjaga nilainya. Nilai emas stabil karena kombinasi faktor kelangkaan, sejarah penggunaan sebagai penyimpan nilai, permintaan yang konsisten, ketahanan terhadap inflasi, stabilitas politik dan ekonomi, nilai intrinsik, dan pengelolaan cadangan oleh bank sentral. Semua faktor ini bekerja bersama-sama untuk menjaga harga emas relatif stabil dalam jangka panjang, membuatnya menjadi aset yang dipercaya dan diandalkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Uang kertas dan dinar dirham atau emas perak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan uang kertas: kemudahan dalam transaksi harian. Uang kertas ringan dan mudah dibawa, memudahkan transaksi sehari-hari. Pecahan beragam, tersedia dalam berbagai denominasi, memungkinkan pembayaran dalam jumlah kecil hingga besar dengan mudah. Produksi dan distribusi uang kertas relatif murah, dapat diproduksi dan didistribusikan dengan cepat sesuai kebutuhan ekonomi. Kekurangan uang kertas: uang kertas dapat kehilangan nilai akibat inflasi, terutama jika jumlah uang yang beredar meningkat terlalu cepat. Nilai uang kertas dapat berfluktuasi terhadap mata uang lain, menyebabkan ketidakpastian. Nilai uang kertas bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan stabilitas ekonomi. Jika kepercayaan hilang, nilai uang dapat jatuh. Uang kertas rentan terhadap pemalsuan.
meskipun teknologi keamanan semakin canggih. Kelebihan emas dan perak. Emas dikenal sebagai penyimpan nilai yang andal dan tahan terhadap inflasi, mempertahankan daya beli dalam jangka panjang. Nilai emas cenderung stabil atau bahkan meningkat selama periode ketidakpastian ekonomi atau politik. Emas memiliki nilai intrinsik yang tinggi karena kelangkaannya dan daya tarik fisiknya yang indah dan tahan lama. Emas sering digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang. Emas sulit dipalsukan, memberikan kepercayaan tambahan sebagai aset yang aman dan autentik. Kekurangan emas dan perak. Emas tidak praktis untuk digunakan dalam transaksi harian karena berat dan sulit untuk dibagi dalam pecahan kecil. Menyimpan emas memerlukan tempat yang aman dan seringkali membutuhkan biaya tambahan untuk keamanan. Emas tidak menghasilkan bunga atau dividen seperti investasi lain, sehingga hanya mengandalkan apresiasi nilai untuk keuntungan. Mata uang kertas memang sangat praktis untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Fleksibilitasnya dalam transaksi harian, kemudahan dalam penggunaan elektronik, serta kemampuannya untuk mendukung kebijakan moneter membuatnya sangat berguna. Namun, kita juga perlu mewaspadai risiko inflasi, ketergantungan pada kepercayaan masyarakat, dan potensi pemalsuan. Di sisi lain, dinar, dirham, emas, dan perak menawarkan stabilitas nilai yang kuat dan menjadi penyimpan nilai yang andal. Emas dan perak diakui secara internasional dan memiliki nilai intrinsik yang tinggi. Meski begitu, mereka kurang praktis untuk transaksi harian dan memerlukan penyimpanan yang aman. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Uang kertas dan logam mulia masing-masing memiliki tempat dan perannya sendiri dalam sistem keuangan kita. Memilih antara keduanya atau mengombinasikan keduanya tergantung pada kebutuhan dan tujuan finansial masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.